Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allah ila nasi kaffah wa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wastana bi sunnatihi ila yaumil din. Wa sallama tasliman katsiran mazidan ba'd. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh yang dapat diterima di sini. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Saudara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi saat ini makhluk yang paling menakutkan adalah sakit. Karena sakit apapun jenisnya pada saat ini pasti dikaitkan dengan sesuatu yang bernama COVID-19. Maka ketika Allah berikan kesehatan, itu adalah nikmat yang luar biasa pada saat luar biasa. Karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Dan sehat yang paling nikmat adalah sehat jasmani, sehat rohani. Selain sehat jasmani, itu sehatnya hati ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya hati ketika dia mendengar panggilan Allah, dia bangkit untuk melaksanakan ketaatan. Sehatnya hati ketika dia lalai, dia pun teringat akan kebesaran Tuhannya. Itulah sehat. Demikian juga kesehatan ruh, di mana ruh kita berada pada posisi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui beberapa sebab. Pertama, sebab adanya fitrah baik dalam diri kita. Yang kedua, dengan datangnya seorang Rasul dan membawa kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Kemudian selain itu Allah berikan akal pada diri kita. Semua adalah sebab-sebab yang mendatangkan ketenangan pada jiwa dan sebab yang mendatangkan kesehatan pada hati kita. Nah, pada malam ini saya diberitahukan melalui WA untuk membahas memulai dengan Bismillah. Sebelum pembahasan yang memotivasi kita untuk selalu mengingat Allah, pertama saya akan bahas dulu Bismillah dari sisi ilmunya, secara ilmiah dulu. Kenapa disebut Bismillah? Kenapa tidak disebut Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, Bismillahirrahuf, Bismillahirrahim, Bismillahilaziz? Padahal semuanya nama Allah juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya itu nama Allah. Ya, Allah juga nama Allah, nama Sang Pencipta. Tapi dalam Bismillah Allah menyandarkan kata isim kepada lafaz Allah. Ini perlu kita ketahui. Kalau perlu kita bahas satu-satu huruf dan perkata dari Bismillah ini, agar kita mengerti kenapa segala sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillah. Kita bahas Bismillah mulai dari huruf Ba.
Ba ini yaitu yang berbunyi bi gitu kan. Bi di awal kata bismillah itu ada bi. Kita sebut saja huruf ba. Ba ini pada dasarnya dia huruf yang berdiri sendiri. Ya, fungsi ba ini dalam bahasa Arab untuk membuat baris kata setelahnya menjadi kasrah. Contoh ismun menjadi ismi, ya kan? Kenapa dia berubah menjadi kasrah? Karena diawali dengan huruf ba tadi. Itu dari segi bahasa, dari segi ilmu grammarnya. Bahwa ba itu fungsinya untuk mengubah baris koma menjadi kasrah pada kata yang terletak setelahnya. Ya, contohnya pada yang kita sebutkan dalam bismillah itu. Ya, ismi itu asalnya ismun, tapi karena ada ba jadi ismi. Itu fungsi pertama dari segi grammar. Dari segi manfaat dalam kehidupan kita, kenapa kita disebut bismillah? Ba itu fungsinya sebagai ba tabarruk dan ba isti'anah. Apa itu tabarruk? Ba yang digunakan untuk meminta keberkahan. Ketika kita sebut bismillah dengan nama Allah, saya meminta keberkahan, itu maksudnya. Itu fungsi daripada apa? Bi dari segi manfaat. Fungsi kedua, dia adalah ba'ul isti'anah. Ba untuk memohon pertolongan, minta bantuan sama Allah. Maka ketika kita angkat sesuatu bismillah, karena kita tidak bisa mengangkat sesuatu itu dengan sempurna atau dengan sesuatu yang dapat mendatangkan keberkahan tanpa pertolongan dari Allah, maka baca bismillah. Kenapa kita makan menyebut bismillah? Dan kita mampu mengunyah sendiri, memasukkan makanan itu sendiri. Siapa sangka ketika kita masukkan makanan keselak mati, ya kan? Ya, bisa terjadi. Bisa. Ya. Maka sebut bismillah supaya makanan itu ditolong oleh Allah masuk dalam perut kita dalam keadaan sehat dan baik. Jadi wajib telepon. Maka itu fungsi bi yang kedua dari segi manfaat. Kalau dilihat dari segi grammar, fungsinya untuk apa tadi? Untuk membuat baris koma menjadi khas Allah. Bi tadi. Fungsi kedua dari segi manfaat untuk mendatangkan mencari keberkahan dan meminta pertolongan. Maka ketika kita keluar rumah, kalau kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Tahu di luar sana ada bahaya. Kalau ada bahaya menimpa tubuh kita, bahaya yang menimpa hati kita. Kita keluar sehat, tidak kena corona, tapi kena virus lain. Apa itu? Syahwat. Itu juga penyakit hati. Kayak kita keluar dengan menyebut bismillah. Maka sampai para ulama mengatakan kita ke masjid pun turun dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Sebab kita nggak sampai masjid ketika melihat anak tetangga masjid cantik, ya after dulu belum sholat, gitu kan? Bisa terjadi kayak gitu? Bisa. Apalagi anak-anak SMA, SMP kelas 3, masa pubertasi gitu kan. Begitu dia ke masjid, ternyata hari berdiri di depan pintu rumah. Ya, begitu dilihatnya, tengok aja terus. Maka semuanya butuh pertolongan Allah. Namanya baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula
wala quwwata illa billah. Kita bahas tadi dari segi huruf ba. Kemudian ismi. Ya. Ismi di sini ada huruf yang dibuang, yaitu huruf alif maksudnya. Coba antum lihat, ya teman-teman lihat di dalam Al-Quran ini. Bismillah itu selalu tulis bi, sin, mim, ya mana? Padahal seharusnya ada bi, alif, sin, mim. Hilang. Kenapa? Jawabannya agar terkesan huruf bi dengan ismi itu satu kesatuan yang kemudian disandarkan kepada lafaz Allah. Yang faedahnya adalah agar ketika kita menyebut ismi yang disandarkan kepada nama lafaz Allah, kita seakan-akan menyebutkan semua nama Allah yang lainnya. Itu faedah. Seakan-akan kita mengatakan ketika menyebut Bismillah, seakan-akan kita sebut Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahil Qudusis Salam, Salamul Mu'min Muhaimin, dan seterusnya. Itu faedah daripada penyandaran ismi, huruf ba dan ismi itu kepada lafaz Allah, agar terkesan kita menyebut semua nama Allah yang lain. Karena lafaz Allah itu dalam sebutan Bismillah, kan? Itu untuk mewakili semua namanya. Ya. Oleh karenanya tidak perlu kita sebut Bismillah dalam semua kegiatan, karena kita menyebut semua nama Allah. Itu makna dari segi penyandaran Bismi kepada nama Allah. Kemudian arti daripada Allah. Ada yang tahu tak arti Allah? Ini yang perlu kita ketahui. Karena media kaum muslimin berapa persen yang tahu maknanya? Ia berkata Allah itu Allah. Ya. Padahal Allah itu lafaz, nama yang disandarkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, dan itu nama paling tinggi, paling mulia, lafaz Allah itu. Ya kita lihat tuh, Bismillah di Quran, ya kan ada lafaz Allah. Itu nama untuk Sang Pencipta. Kalau dia nama berarti dia punya makna. Kalau dia punya makna berarti dia punya sifat. Kalau dia punya sifat berarti kita punya sesuatu untuk bermuamalah dengan nama tersebut. Apa arti Allah? Ada yang bisa jawab? Setiap hari ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah terbetik di hati kita apa arti Allah? Ya kita tahu akbar saja. Apa arti akbar? Besar. Allahnya tidak ada yang tahu. Ya, harus tahu. Karena di antara ilmu yang paling mulia di dunia ini adalah mengenal Allah. Allah itu artinya adalah al-ma'luhu al-ma'budu, yang disembah dan yang diibadahi. Itu artinya apa? Allah. Pada dasarnya makhluk di langit, makhluk di bumi, baik sekarang yang muslim maupun yang kafir, semuanya mengakui Allah sebagai zat yang disembah. Semua. Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Yahudi, kafir Nasrani, mereka semua mengakui Allah sebagai yang disembah. Sebagaimana kita orang Islam itu mengakui demikian, zat yang disembah. Allah itu adalah zat yang disembah. Tapi perbedaan kita dengan agama lain adalah
kalau kita hanya menyembah Allah, tapi namun mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itu perbedaan. Kalau bicara mereka menyembah Allah, ya mereka menyembah Allah. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang penganut agama Hindu, ya, siapa Tuhan kalian? Saya bertanya begitu. Waktu itu kami berada di kapal laut, karena sama-sama touring begitu, ya, biasa anak motor gitu kan. Begitu ketemu beda agama, yang ngobrolnya belak-belakan. Yang penting satu asal gitu. Itu agamanya apa? Karena itu begitu. Kamu, saya Islam, ya, saya Islam. Jika saya bertanya Tuhan kalian itu siapa sebetulnya? Siapa Kristen? Siapa Rama? Siapa dewa-dewa itu? Mereka katakan itu bukan Tuhan. Dewa-dewa itu bukan Tuhan. Tuhan kami itu adalah yang Widi. Itu bahasa Sanskerta, bahasa kalian yaitu Allah. Itulah Tuhan kami. Tuhan kalian itu Tuhan kami juga. Cuma kami butuh pembantu-pembantunya untuk menyampaikan hajat kami kebutuhan kami kepada Tuhan. Dewa Krishna, Wisnu, dan seterusnya. Berarti mereka mengakui Allah sebagai zat yang diibadahi. Abu Jahal ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, apa jawabannya? Allah. Berarti dia juga menyembah siapa? Allah. Sekali lagi perbedaannya adalah kalau kita menyembah Allah, hanya Allah yang kita sembah. Kalau mereka juga menyembah selain Allah. Itu perbedaan. Itu yang buat mereka itu kafir. Maka lafaz Allah itu adalah lafaz yang diakui di semua kalangan. Ketika orang-orang Nasrani membaca kitab Injil asli, selalu sebut Ilahi, itu Allah itu sendiri. Iya, karena Allah itu diambil dari kata Al-Ilah, ya, diambil dari kata Al-Ilah. Hamzahnya dirubah, dihilangkan hamzah i-nya, kemudian dibentuk huruf alif pertama, kemudian lam kedua dan lam tasydid. Kemudian disebut Allah, yang artinya yang diibadahi atau yang disembah. Itu artinya. Maka ketika kita menyebut Bismillah, kita sudah mengakui Allah sebagai zat tempat kita berdoa, tawakal, meminta sesuatu, kemudian memohon pertolongan dan seterusnya. Karena dia tempat kita beribadah. Ya. Kemudian nama selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Kali ini insya Allah semua tahu. Apa artinya? Yang mana? Ar-Rahim. Yang mana? Kenapa dibedakan makna keduanya? Padahal keduanya itu bersumber dari kata yang sama hurufnya, hanya saja berbeda di akhir dan di tengah. Ar-Rahman huruf aslinya 3, Ra, Ha, dan Mim. Nunnya tambahan. Nunnya apa? Tambahan. Alif dan nunnya itu tambahan. Kan sebutannya Ar-Rahman, gitu kan? Ada alif, ada nun. Itu tambahan. Kemudian Ar-Rahim hurufnya juga sama, huruf dasarnya. Ra, Ha, dan Mim. Sehingga dua nama ini kalau dilihat dari satu sisi memiliki makna yang sama. Apa maknanya? Maknanya adalah pemilik rahmat. Pemilik apa? Rahmat. Cuma nanti perbedaannya di sisi pentafsilan, penjelasan. Kenapa Ar-Rahman itu ditambah alif dan nun? Apa fungsinya? Fungsinya untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa Allah dan yang Maha Pengasih
tidak memilih kasih dalam memberi. Mau dia muslim, mau dia kafir, kafirnya zalim paling kejam seperti Yahudi, Fir'aun atau Raja Namrud, dikasih semuanya. Yang saleh maupun yang salah semuanya diberi. Itulah arti daripada Ar-Rahman. Kenapa diberi? Karena Allah menginginkan semuanya memikirkan dan merenungkan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak akan terjadi kecuali dengan rahmat Allah. Tapi mereka tak mengerti. Itu arti daripada apa? Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim tidak ditambah alif dan nun, tapi dirubah baris-barisnya saja. Ar-Rahim itu untuk menunjukkan rahmat yang khusus yang biasa disebut dengan penyayang. Ya, ada orang kasih kepada seseorang, belum tentu disayang kepada orang tersebut. Ya, sekarang ada orang nih, kita tidak kenal dia, di jalan kita sama-sama naik motor, dia mau bayi, di jok kita ada 2 jas hujan, kita kasih aja 1. Kita kasih dan belum tentu kita sayang, tapi kita kasih. Beda kalau kita sama anak kita, bayi, gitu kan, dipinang-pinang oleh ibunya. Kita beri sesuatu untuknya karena ada rasa sayang. Demikianlah sifat daripada Ar-Rahim. Arti Rahim adalah pemilik kasih sayang khusus buat siapa? Kaum mukminin. Buat kaum mukminin. Maka ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kita seakan-akan di situ menitip harapan kepada Allah. Dalam penyebutan kali ini, kami meminta kepadamu rahmat yang luas dan kasih sayang yang khusus buat kami, orang-orang yang beriman. Ini makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada yang belum jelas dari Bismillahirrahmanirrahim ini? Itu ringkasannya. Kalau saya bahas semuanya, perinciannya, maka kita butuh ya 3-4 bulan pertemuan itu setiap hari, bukan sekali sebulan. Kalau tinjau dari segala sisi, kenapa dia jah, kenapa majrur, kenapa barisnya kasroh tiba-tiba kasroh, kenapa tidak tomah, gitu kan? Itu ada pembahasan. Dan itu tidak kita butuhkan awal ini. Kita butuhkan dalam makna-makna. Ya, sama seperti kata moderator tadi, ada orang butuh soto dikasih jengkol, ya tidak cocok kan? Sekarang kita lihat dalam semua kegiatan kita harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah sifat orang-orang mukmin yang mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mereka mengakui, ya Allah, kami tidak punya daya, kami tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan. Maka kami mulai dengan nama, kami bertawassul dengan nama agar kami mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari serta keberkahan. Itu arti umum daripada apa yang kita ucapkan selama ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim selalu mengawali surat-surat dalam Al-Quran. Surat apa yang ada Bismillahirrahmanirrahim? Surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Ya. Kenapa dia tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa jawabannya? Nah, di antara jawabannya adalah karena pembahasan surat Al-Anfal dengan pembahasan surat At-Taubah mirip, sehingga Bismillahirrahmanirrahimnya dicukupkan pada surat Al-Anfal.
Dan kapan tidak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim? Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam baca Al-Quran ketika membaca awal surat. Membaca apa? Awal surat. Ya, contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu karena awal surat kita baca apa? Bismillah. Terus ta'awud ya. Bagaimana kalau kita baca di tengahnya, bukan di awal? Misalnya kita mau baca ayat kursi misalnya. Apakah perlu baca Bismillahirrahmanirrahim? Jawab. Perlu kan? Jawab ikhwan. Perlu atau tidak? Tidak perlu. Ya, tidak perlu mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun ada yang membacanya, ya tidak ada sanksi baginya. Tetapi asalnya tidak perlu. Cukup baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung gitu. Ya, tanpa menyebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dipahami. Kenapa Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita baca di awal dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca tengah, ini dalam. Kemudian saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, semua surat-surat Nabi Muhammad SAW dicukupi dengan basmalah. Tidak ada muqaddimah. Tidak ada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Suratnya ya, bukan khutbahnya, bukan ceramahnya. Tapi apa? Surat. Surat yang dikirim kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir, kepada orang-orang Habasyah, kepada orang-orang Yaman. Ya, selalu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saking pentingnya daripada surat tersebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga para ulama menulis kitab-kitab monumental, mereka tidak memulai dengan innalhamdulillah. Contoh, baca kitab aslinya Sahih Bukhari. Kitabnya sekembali Sahih Bukhari. Dilihat di awal kitab itu dia hanya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan semua yang terwakili dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amal apa saja yang sangat dianjurkan baca Bismillah. Tentu semua amal ya, semua amal. Tapi ada yang lebih ditekankan. Kalau tidak ada Bismillah bisa batal amal tersebut. Apa contoh? Baca Al-Fatihah menurut pendapat mazhab Syafi'iyah. Salat Allahu Akbar, baik dibaca sir maksudnya dibaca kecil Bismillahirrahmanirrahim, atau dibaca jahar Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Al-Fatihah, kalau tidak ada baca Bismillah, menurut mazhab Syafi'i salat batal. Ya, berarti Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Dia harus mulai dengan basmalah. Itu amal pertama. Amal kedua, yang terancam batal amal itu kalau baca Bismillah, yaitu di awal wudu. Kapan? Di awal wudu. Di awal wudu itu baca Bismillah. Bagaimana dengan baca Bismillahirrahmanirrahim? Sebagian ulama boleh, tapi ada yang cukupkan dengan Bismillah saja. Baru kita cuci apa?
Kata Nabi SAW, la wudu'a, la salat liman lam yatawadda, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Nah, pertanyaan kita, boleh nggak baca bismillah dalam WC kalau wudu dalam WC? Itu dia. Ada yang sering wudu di WC? Bahkan saya juga sering. Ya, boleh nggak baca bismillah? Ayo jawab, boleh nggak baca bismillah? Ini yang tergantung siapa ya? Saya sudah mati tergantung. Silakan. Kalau ada WC-nya nggak boleh. Kalau ada WC nggak boleh. Kalau nggak ada, berarti lebih hati-hati jawabannya. Ini jawaban lebih hati-hati. Yang tidak boleh itu adalah kalau WC-nya bau kotoran. Kalau dia bersih walaupun ada kloset boleh. Yang penting WC-nya apa? Bersih. Ya. Terus kalau tidak ada tempat lain untuk baca gimana? Ya Anda keluar dulu, baca di luar, terus masuk. Bismillah. Kan bisa kan? Anda baca bismillah niat untuk apa? Untuk itu lebih hati-hati. Lebih apa? Nah, ini mengenai amal kedua yang harus ada bismillah. Amal ketiga, ketika menyembelih. Ketika apa? Menyembelih binatang. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi ghairi. Apa? Sebutan ayatnya walam yadhkur Rasulullah yang tidak disebutkan nama Allah di atas itu diharamkan. Berarti menyembelih harus baca apa? Bismillah. Wajib apa sunnah? Wajib. Makanya jadi amal yang sangat penting. Kemudian kondisi yang sangat butuh baca bismillah walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib. Kapan? Ketika kita mau membuka aurat kita. Kita buka aurat kita baca apa? Bismillah. Ketika kita tidak baca bismillah untuk membuka aurat, maka mata-mata jin itu terbuka untuk lihat aurat kita. Ketika kita baca bismillah, maka tertutup mata mereka. Mereka tidak bisa melihat aurat kita. Maka ketika buka, maaf, bagian bawah pakaian kita baca bismillah. Karena ketika kita masuk WC, sebelum masuk WC kita baca bismillah atau bismillah Allahumma bismillah a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau kalau ada orang yang hafal doa itu, dia cukup baca bismillah. Masuk. Itu sangat dianjurkan. Keadaan kedua yang sangat dianjurkan walaupun tidak wajib, sebelum hubungan badan dengan istri. Nah, ini belum ada yang nikah. Udah ada yang nikah sih? Ada ya? Nah, itu baca bismillah tuh jangan begitu ketemu istri jalan kunci kontak langsung tancap gas. Bismillah dulu. Bismillah ya. Kalau tidak bisa menghafal doa yang panjang, ya kan bacanya bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Hafal sama begini. Itu amal-amal yang sangat dianjurkan baca bismillah. Demikian juga ketika kita menggunakan pakaian baca bismillah. Hal-hal yang memotivasi kita daripada bismillahirrahmanirrahim ini adalah yang pertama, ya, poin pertama yang harus kita ketahui dari bismillahirrahmanirrahim bahwa semua makhluk tidak memiliki daya dan kekuatan. Saya, antum, siapapun, tak ada yang punya daya dan kekuatan.
untuk beribadah kepada Allah maupun bekerja, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan semua orang mengakui la haula wala quwwata illa billah, maka kita butuh pertolongan. Itu faedah yang pertama dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk mengakui kita tidak punya dalil. Maka kita jangan sombong. Setelah berpuasa sebulan kita katakan aku kuat, ya kita tidak kuat. Yang berikan kekuatan itu Allah Azza wa Jalla. Ketika ujub itu menempati hati kita, kita akan terfitnah ya. Maka kita dianjurkan untuk mohon pertolongan kepada Allah. Coba di dalam surah Al-Fatihah apa kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat itu kalau dibaca sepotong, kalau kita bicara bahasa Arab dibaca ini, iyyaka na'budu, langsung dilanjut ihdinas siratal mustaqim. Secara bahasa Arab boleh. Saya tidak bicara ayat ya, kita bicara bahasa Arab dulu. Lihat, iyyaka na'budu udah mewakili daripada iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena meminta pertolongan bagian dari ibadah. Tapi kenapa Allah ulangi kata iyyaka na'budu padahal sudah cukup kenapa Allah ulangi iyyaka nasta'in padahal sudah cukup dengan apa? Iyyaka na'budu. Jawabannya saking pentingnya meminta pertolongan kepada Allah. Itu ibadah kita dirikan ini, sholat. Kita sudah berdiri di shaf, belum tentu kita dapat manfaat dari ibadah itu. Buktinya ada orang takbir, Allahu Akbar, imam baru mulai baca Alif Lam Ra. Panjang sudah, panjang cerita itu kan. Dia sudah tak khusyuk lagi, tidak tenang. Dia sudah berpikir imam akan baca surah Yusuf. Surah Yusuf itu tidak bisa berhenti karena ceritanya bersambung berhalaman-halaman. Udah pikiran itu sudah menempati hati dan jiwa. Berarti dia tidak punya daya untuk berdiri di tempat ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Karena dia harus tawakal kepada Allah, meminta pertolongan. Kedua, ajaran yang diajarkan oleh Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, kita diajarkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Karena Allah memperkenalkan nama dalam Bismillah itu nama Allah, ya. Lihat bagaimana Allah perkenalkan nama itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa berangkat ke sebuah bukit yang diberkahi, di sana dia melihat api yang menyala, dan api tersebut tentunya Allah yang menyebabkan. Allah pun mengatakan kepada Nabi Musa dalam wahyu, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang berhak ibadahnya dengan benar kecuali aku. Ini penjelasan Allah sendiri tentang nama tadi. Aku ini adalah Allah yang diibadahi. Tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi dalam Bismillah tadi Allah mengajarkan kepada kita, ibadahlah kepada aku. Ini Bismillah bukan hanya dibaca, tapi di dalamnya ada ajaran, ada perintah. Aku ni Allah, kalian itu abdul, maka kalian wajib beribadah kepada aku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku azza itu, ketika kita mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah beritahu kepada kita, ya aku ni Allah yang maha besar yang kalian sembah, kesini sholat. Itu maksudnya. Ini kita dengar adzan dari berbagai masjid, komputer masih main, game belum selesai, online deh.
Udah selesai game, masih chattingan sama Arif. Udah selesai chattingan sama Arif karena Arif dia marah, cari teman-teman di mana kita makan nih. Belum selesai dengan urusan. Apa kita tidak tahu bahwa di sana Allah memperkenalkan diri, aku ini Allah yang Maha Besar dan yang disembah yang Maha Besar. Kembali. Maka dalam lafaz adzan itu ada kalimat hayya 'alas shalah. Kan gitu kan? Dari salat. Karena di awal Allah sudah memperkenalkan diri, aku tempat kalian salat. Maka ada orang dengan adzan tidak salat, dia tidak mengerti arti Allah dan adzan. Setiap hari 5 kali sehari. Dari 5 kali sehari itu di dalam lafaz adzan itu 4 kali Allah ulangi lafaz Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbar, Allah. Belum lagi dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Kemudian di dalam lafaz wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inginkan kita menyembah. Ada orang ini, ya, dia pergi maksiat, bacaannya Bismillah. Percaya nggak, teman-teman? Percaya nggak? Orang pergi maksiat baca Bismillah. Percaya nggak? Saya percaya kalau saya sendiri telah melihatnya. Bahkan tukang sihir dan bahkan dia master tukang sihir. Tahun 2000 berapa ya? Saya ingat itu 2002 waktu saya ikut pengajian teroris. Pernah ikut teroris. Tapi alhamdulillah tidak berlanjut gitu kan. Kalau saya berlanjut ada di sini pemudi yang itu kan. Dulu waktu saya ikut kajian teroris itu, saya penasaran dengan seorang tukang sihir yang umur 80 tahun lebih, badan sebesar udah kurus, kayak sebesar. Jadi kalau di ini segini gitu. Dia tidak bisa tidur kecuali di tanah becek, tidak boleh tidur di lantai. Kata dia, saya tanya langsung, kenapa tidak tidur di lantai saja atau di atas tempat tidur? Dia bilang, ini punggung kayaknya bakal hati. Kata dia, punggung. Waktu itu kita berbincang panjang. Akhirnya saya tanya, apa yang Anda baca ketika Anda melakukan sihir? Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi setelah itu dikasih nama-nama jin. Ada nama ini, nama itu, dan seterusnya. Jadi Quran digabung-gabung dengan nama setan. Tukang sihir saja baca apa? Bismillah. Orang mau pergi adu ayam, turun dari rumahnya baca Bismillah. Apakah bacaan mereka berfungsi? Jawabannya, la, tidak. Karena tujuannya bukan untuk cari ridho Allah. Ketika seorang baca Bismillah dan bacaan itu membuat dia semakin dekat kepada Allah dan semakin beribadah kepada Allah, sholat dia tegakkan, berarti dia ngerti apa yang dia baca itu menyuruh dia untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Banyak orang baca Bismillah tak sholat. Betul tidak? Ini bukan rumah makan, yang bukan rumah makan setelah asar, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Baca Bismillah mereka sebagai besar baca Bismillah. Begitu. Maka saya pernah mendengar orang-orang Hindu baca Bismillah. Tidak ada manfaatnya bacaan itu kalau tidak membuat kita beribadah. Karena faedah yang paling penting dari Bismillah ini adalah beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, faedah dari Bismillahirrahmanirrahim, kita diperintahkan oleh Allah untuk berharap hanya kepada Allah. Sekarang lagi pandemi, lagi banyak orang sakit di rumah sakit. Ya, mereka butuhkan apa? Sehat. Siapa yang memiliki kesehatan? Allah yang bernama Ar-Rahman. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Dia.
Maka kesembuhan itu minta kepada Allah. Lihat, ketika Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub alaihissalam mengalami sakit yang sangat parah. Ada yang mengatakan penyakit majzum, penyakit kusta, yang mana kulit-kulitnya bukan hanya seperti panu, tetapi sudah ada yang berjatuhan, sudah terkelupas, bahkan ada daging juga yang jatuh. Sakit parahnya penyakit. Semua tabib angkat tangan, tak ada yang berani dekat kecuali istri. Anak-anak mati, anak yang hidup mati. Orang-orang menjauh karena penyakit itu dianggap menular, tapi dia tidak pernah jauh dari Allah. Apa dia katakan? Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub memanggil Tuhan, dia, aku lagi terlibat Tuhan, Engkau arhamur rahimin. Kenapa Nabi Ayub ini? Karena dia tahu yang memiliki segala-galanya adalah Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di sana tempat berharap. Sesulit apapun urusan kita, Allah akan permudah dengan harapan kita kepada Allah. Ada orang bangun tahajud, dia berdoa, ya, dia berdoa, orang dikabulkan, doa lagi, orang dikabulkan. Pernahkah Anda berpikir begini ketika berdoa? Ya Allah, aku sudah berumur 32 tahun, jodoh belum dapat, ya kan? Ada orang tua begitu? Ada kan? Ada, belum dapat. Ini aku titipkan harapan kepada. Selesai doa, dia tenangkan dirinya. Dia tidak resah. Kan tadi sudah saya titipkan kepada Allah, pasti aman untuk titipan saya. Saya tidak salah menitipkan. Kalau begitu cara dia berpikir, insya Allah Allah akan berikan contoh yang lebih baik daripada yang dia harapkan. Berapa banyak orang yang berdoa, ya Allah berikan aku anak fulan sebagai istri bagiku. Ternyata dia nikah sama orang lain. Kenapa Allah tidak kasih ke saya? Setelah dia lihat rumah tangga wanita yang dia idam-idamkan, ternyata dia wanita yang tidak pernah. Wah, untung saya tidak jadi nikah sama dia. Ya? Kenapa? Karena Anda berdoa kepada Zat yang Maha Rahman. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saya punya contoh cerita. Ini kisah nyata di zaman sekarang, bukan kisah zaman dulu. Dulu saya punya teman dari SD sampai dia kuliah, dari SD sampai SMA dulu. SD sampai SMA tidak pernah juara satu terus, saking cerdasnya. Ya, kalau dia juara satu dari atas, anak juara satu dari bawah anak. Cuma sekolah meluluskan aja, tidak pernah belajar. Saya belajar itu ketika di pondok aja. Ini orang, ya teman saya ini, saya menikah di umur 24, dapat istri umur 16 tahun. Dia juga berdoa seperti doa saya, dan dikabulkan juga. Ustaz, ini sudah tahun 2018, anak belum nikah juga. Udah berdoa terus, saya belum nikah juga. Waktu itu dia berumur 34 tahun misalnya. Kata dia belum nikah. Saya bilang itu doa terus sama Allah. Begitu ada satu murid saya lulus SMA, baru lulus, dan dia tidak kepikiran untuk kuliah dia anak. Lulus SMA, murid akhwat dari pondok. Lulus, dia tembak itu akhwat, datang ke orang tuanya, Pak, saya datang sini disuruh sama Ustaz Maskur. Itu apa? Saya disuruh untuk melamar anak orang. Serius ya,
Serius. Anak saya masih kecil. Udah serius aja Pak, gitu kan. Udah itu diterima, udah datang lama lagi usaha. Datang lama, tidak sampai sebulan nikah. Dia telepon ke anak. Ustaz Maskur, ternyata doa saya selama ini tidak dikabulkan. Allah menunggu saya besar dulu murid antum yang dulu masih SD diajarkan. Jadi anak ini saya ajarkan dari SD kelas 3. Jadi jodoh dia di waktu dia selesai SMA. Di SD dia kelas 3 saya sudah nikah. Sudah nikah. Ternyata jodohnya itu. Dan jodohnya anak yang paling pintar di kelasnya dan menghafal Quran. Bayangkan. Luar biasa. Dari mana datang itu? Dari doa dia yang tidak putus asa. Demikian juga kita. Kita punya Tuhan yang bernama siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zat yang luas rahmatnya. Tempat kita meminta segala yang kita inginkan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah akan memberikan semua yang kalian minta. Ya, tapi mintanya yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Apa bedanya Ustaz? Beda. Keinginan itu tidak ada batasnya, ya kan? Udah dikasih oleh Allah mobil Suzuki R3 misalnya. Keinginan mau punya Lamborghini, ya kan? Ya tidak? Mau punya Mustang misalnya itu kan? Atau mau punya Ferrari, itu keinginan. Udah dikasih Ferrari mau punya helikopter, begitu dikasih helikopter mau punya pesawat, meledak pesawatnya mati, ya kan? Itu manusia. Nah kalau keinginan tidak ada batas, tapi kebutuhan ada batas. Maka Allah menyuruh kita meminta yang kita butuhkan. Boleh jadi doa kita selama ini yang tidak dikabulkan oleh Allah tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya tidak. Atau dia membahayakan kita kalau dikabulkan oleh Allah. Contoh, ada orang gaji per bulan 5 juta gitu ya, atau 7 juta per bulan. Ya Allah, aku ingin sekali punya mobil Lamborghini gitu kan. Kalau Allah kabulkan nih dengan gaji 7 juta tadi, bahaya. Apa? Bahaya. Coba dikabulkan, sudah diberikan oleh Allah mobil Lamborghini. Tapi penghasilan 7 juta sebulan. Itu mobil bisa jadi kandang ayam, tidak dipakai. Kenapa? Karena untuk mengganti olinya saja 11 juta dulu, tidak tahu sekarang. Ya, itu ganti oli tiap bulan. Imma dia tidak ganti oli, tidak dipakai, jadi kandang ayam, atau dia pakai dan dia harus berhutang tambahannya. Maka Allah tak kabulkan, mudarat. Atau ada di antara kalian berhayal, ya Allah, jadikanlah artis itu sebagai jodoh. Allah tidak mau kabulkan. Kenapa? Kalau jadi jodoh kita, selingkuh kemana-mana, ya kan? Udah dikasih yang cantik, waduh, dia pergi syuting, nggak jadi. Kerja saya harus milih istri dulu, harus kembali istri dulu, nggak jadi, nggak kena. Allah nggak kasih. Allah kasih anak pesantren, Bang. Itu apa? Tidak tenang. Begitulah cara Allah mengabulkan apa? Doa. Jangan pernah putus harapan kepada Allah. Maka tidak ada sesuatu yang tidak berfungsi, tidak berguna daripada apa yang Allah perkenalkan dari nama Allah. Pasti ada faedahnya. Itu untuk mengabulkan sebuah permintaan. Ini makna daripada atau faedah daripada Bismillah. Kemudian berikutnya, di dalam Bismillah itu kita dikabarkan oleh Allah kepada kita tentang sifat kasih sayang, dan itu khusus buat kaum muslimin, tidak diberikan. Maka dalam Al-Quran itu tidak ada ayat wa kana bil mu'minina rahmana, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran wa kana bil mu'minina rahimah. Karena rahim itu mengandung sifat apa? Kasih sayang kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini makna Bismillahirrahmanirrahim yang bisa kita pahami pada malam hari ini, dan ini juga yang memotivasi kita untuk memulai segala sesuatu dengan apa? Segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan.
Saya kira cukup itu yang saya sampaikan dari materinya. Waktu menunjukkan jam 9.